Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di tutorial pojok channel. Kali ini saya ada HP Oppo A3s atau CPH 1803 yang kasusnya botrop atau hanya mentok di logo Oppo saja ya, seperti ini. Ini sudah saya tunggu beberapa menit tapi masih tetap hang logo ya. Dan pada saat saya factory erase juga tidak bisa masuk ke mode recovery, berarti ini kemungkinan eMMC nya bermasalah ya. Oke, langsung saja biar nggak lama-lama kita buka ya HP nya, kita bongkar. Di sini saya mau coba direct IC eMMC nya. Kemungkinan ini IC eMMC nya sudah lemah atau bisa saja sudah rusak. Jadi di sini saya mau coba direct IC eMMC nya, saya mau coba cek dengan UV box apakah masih bagus atau tidak. Kita coba lihat saja ya. Sebelumnya di sini kita harus buka dulu ya, kita harus bongkar dulu HP-nya. Nah, ini sudah kita lepaskan, sekarang tinggal kita cari ya untuk pin out atau pin ISP nya. Kita sobek saja kertas penutup kaleng eMMC nya karena untuk letak pin ISP nya ada di situ ya. Jadi kita harus buka dan potong juga kalengnya ya, agar kelihatan dan bisa lebih mudah saat melakukan penyolderan nanti. Dan hati-hati saat memotong kalengnya karena disitu dekat komponen-komponen kecil ya, jadi jangan sampai ada komponen yang terangkat. Oke, kayaknya ini aman ya. Sekarang kita tinggal jumper ke pin ISP nya. Untuk pin ISP nya bisa teman-teman lihat seperti di gambar untuk lebih jelasnya. Nah, ini sudah saya jumperkan ke pin ISP nya. Sekarang tinggal kita pasang. Sebelumnya di sini saya tempelkan isolatif terlebih dulu ya, agar tidak mudah putus. Selanjutnya kita pasang soket-soketnya. Di sini untuk PCC dan PCC nya tidak saya jumper ya. Jadi untuk PCC dan PCC nya saya ganti dengan kabel USB dan baterai. Oke, jika semuanya sudah terpasang, sekarang kita colokkan ke box UV, lalu kita buka ya eMMC toolbox-nya. Nah, sekarang kita pindah ya ke tampilan FC atau komputer, lalu kita buka eMMC toolbox-nya. Setelah itu kita tunggu, ini sedang loading ya. Di sini saya mau coba lihat IC eMMC nya masih bagus atau tidak ya.
Nah, ini sudah muncul gambarnya. Sekarang kita centang dulu untuk direct eMMC ESP nya, lalu kita klik identify MMC. Nah, di sini untuk IC MMC-nya sudah terbaca, tetapi di sini ada keterangan merah atau tulisan merahnya ya. Urgent consumed 90%. Berarti ini IC MMC-nya sudah lemah ya. Sekarang kita coba perbaiki, tapi sebelumnya di sini saya mau coba backup terlebih dulu untuk pil bawaannya. Jadi alangkah baiknya kita backup dulu ya untuk pil bawaannya. Kita klik create untuk membackup filenya. Kita tunggu sampai selesai. Mungkin untuk user area prosesnya sangat lama ya. Jadi di sini saya percepat saja biar tidak lama. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita coba lihat untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasil backupannya ya. Sekarang kita geser ke user path. Kita backup juga untuk pil pentingnya, karena ini pil penting ya, biar nanti kita tidak kesulitan di sinyal. Kita centangin semua yang warna merah atau yang oranye ini. Nah, jika sudah tercentang semua yang warna oranye ini, kita klik red lagi. Setelah itu kita tunggu sampai selesai. Mungkin ini juga agak lumayan lama ya. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita coba lihat lagi hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya jika sudah terbackup untuk user area dan user path-nya. Sekarang kita coba perbaiki MMC-nya. Kita klik identify lagi. Kita coba factory erase ya. Kita hapus untuk semua data-datanya. Tapi sebelumnya di sini saya mau coba cek untuk hard report dan nantesnya. Nah, di sini untuk hard report dan nantesnya juga merah ya. Sekarang kita coba hilangkan untuk yang merahnya ini. Kita klik factory erase untuk menghapus semua data-datanya ya. Kita yes. Oke, ini sudah terhapus. Kita coba lihat ya, apakah sudah hilang yang merahnya.
Nah, di sini masih merah ya, masih arjen 90%. Sekarang kita coba geser ke IMMC partition. Kita centangin dulu untuk geser area GP1, GP2, GP3 dan GP4 nya. Lalu kita hapus ya, kita klik kurit partition. Setelah itu kita pilih yes. Oke, kita coba lihat lagi, masih sama ya, masih merah juga. Sekarang kita coba pindah, kita coba hapus untuk disable with protect nya. Kita klik identify, kita coba lihat sekali lagi. Masih merah juga. Sekarang kita coba lihat nantesnya. Masih sama, masih merah juga ya. Nah, jadi untuk cara menghilangkan arjen 90% nya kita lepaskan dulu ya. Untuk adapter ISP nya kita cabut kabel USB dan soket baterainya. Setelah itu kita tunggu sekitar 3 atau 5 menitan ya. Kita pasang dan colokkan lagi adapter ISP nya. Lalu kita klik identify IMMC. Nah, sekarang sudah hilang untuk arjen konsumen 90% nya. Kita coba lihat nantesnya apakah sudah hilang juga. Untuk nantesnya masih tetap merah ya, masih belum hilang. Kita klik identify. Sekarang kita coba erase ya, karena tadi saya belum klik erase. Sekarang kita coba klik erase. Kita coba bersihkan semua ya. Oke, kita kembali lagi, kita klik identify lagi. Sekarang kita coba lihat ya, untuk nantesnya apakah sudah hilang. Di sini untuk nantesnya masih tetap merah ya, tapi untuk hard tripodnya sudah hijau. Nah, jadi untuk cara menghilangkan tulisan merahnya ini coba teman-teman cek ya di pin CMD atau solder ulang di pin CMD nya. Setelah itu factory erase kembali MMC nya. Mohon maaf, ini videonya lupa saya rekam ya. Nah, ini setelah selesai saya isikan pildamnya ya, saya kembalikan pildam yang tadi saya backup. Setelah selesai kita isikan pildamnya, kita coba tes ya. Kita coba lihat apakah masih hang logo atau tidak. Sebelumnya ini kita lepaskan dulu ya kabel jumpernya. Di sini saya coba tes dulu untuk kameranya nanti saja ya, karena di sini saya mau coba tes terlebih dulu.
Saya coba nyalakan, di sini HP-nya tidak mau hidup. Saya coba colokin casan, kemungkinan ini baterainya kehabisan ya. Saya coba tunggu, tidak ada tanda-tanda kehidupan juga. Saya lepaskan mesinnya, saya mau coba cek. Di sini saya coba cek, saya coba lihat, ternyata RCLK-nya agak sedikit geser ya. Lalu saya cabut R-nya, saya jumperkan seperti ini ya. Mohon maaf jika ini gambarnya kurang jelas. Sekarang kita coba pasang lagi ya, kita coba tes. Kita coba nyalakan. Nah, alhamdulillah ini sudah nyala. Tadi tidak ada notif pengecasannya ya. Saya coba charging dulu. Oke, ini kita tunggu ya, karena ini baterainya kosong, jadi kita harus tunggu dulu. Nah, karena tadi baterainya kosong, jadi sempat saya tunggu dulu ya. Sekarang kita tunggu, ini sedang loading. Kayaknya ini sudah bisa ke menu ya. Tadi pas pertama, pas awal tidak ada tanda-tanda loading, ya hanya setup di logo pertama ya. Sekarang ini sudah ada tanda-tanda loadingnya ya. Nah, alhamdulillah ini MMC-nya masih bisa kita perbaiki ya. Ini tinggal kita pilih bahasanya saja. Kita pilih berikutnya, lalu klik selanjutnya. Dan di sini kayaknya minta akun Google ya. Kita kembali lagi ke awal, lalu pilih panggilan darurat. Setelah itu kita ketikkan bintang pagar 813 pagar. Oke, mungkin itu saja ya untuk cara mengatasi HP Oppo A3s yang botlop atau hanya mentok di logo. Dan sedikit pengalaman dari saya, semoga ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.